Maaf, pernyataan Jokowi soal impor beras bohong. Cahya Gunawan. Dalam tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Negara Jumat 26 Maret lalu, Presiden Jokowi meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan impor beras. Perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani, kata Jokowi. Dalam video itu, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah masih sama seperti 3 tahun terakhir, yang mana Indonesia tidak mengimpor beras. Pernyataan ini sama sekali tidak benar, alias bohong. Untuk pejabat sekelas presiden, seharusnya hati-hati dalam membuat pernyataan. Sebelum berbicara ke publik, seharusnya cek dan recheck data secara akurat. Sebelum membuat pernyataan resmi, konfirmasi dulu kepada para menteri dan atau pejabat terkait. Tidak sekali ini saja Presiden Jokowi membuat kesalahan. Pernyataan lain yang blunder dari seorang presiden yang sampai sekarang tidak dilupakan masyarakat adalah, "Di kantong saya ada uang 11.000 triliun. Pernyataan ini sudah menjadi bahan olok-olok dan cibiran masyarakat, yang kemudian dikaitkan dengan utang Indonesia yang terus membengkak. Demikian juga pernyataan Jokowi soal impor beras. Di jagat media sosial, netizen dan lembaga swadaya masyarakat menyangkal pernyataan Jokowi. Kemudian kelompok kritis tersebut menyajikan sejumlah data dan grafik sebagai bukti bahwa dalam 3 tahun terakhir ini kegiatan impor beras tetap jalan. Tahun 2018, impor beras 2,25 juta ton. Tahun 2019, impor 444,5 ribu ton. Data Badan Pusat Statistik atau BPS ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Lapisan masyarakat kritis sebenarnya sudah memahami bahwa dalam setiap kegiatan impor pangan termasuk beras selalu ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan. Rezim berganti, namun rente ekonomi tetap berjalan sampai sekarang. Pelakunya adalah kalangan swasta yang memiliki modal besar, kemudian berkelindan dengan oknum para pejabat pembuat kebijakan di sektor pangan. Keuntungan dari rente ekonomi impor pangan ini bukan hanya dinikmati oknum pejabat pemerintah, tetapi juga uangnya mengalir ke para elit parpol. Parpol yang belakangan terlihat keras menentang rencana impor beras adalah PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengambil langkah yang tak sesuai dengan visi berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari Presiden Jokowi. Langkah yang dimaksud yakni rencana Lutfi mengimpor beras dan garam. Pak Jokowi punya kebijakan berdikari, tapi kemudian dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya, kata Hasto dalam webinar impor beras dan garam, sebagaimana dikutip CNN Indonesia. Pernyataan heroik Sekjen PDIP ini seolah ingin menutup fakta tentang kegiatan impor pangan selama Jokowi berkuasa. Kerasnya penentangan PDIP terhadap rencana impor beras diduga karena ada yang belum beres soal pembagian keuntungan dari impor beras. Sekali lagi saya tekankan bahwa ujung perdebatan soal beras impor ini lebih disebabkan soal pembagian hasil keuntungan impor beras yang belum jelas. Coba perhatikan kalimat bersayap dari pernyataan Jokowi soal impor beras. Jokowi menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke tanah air. Artinya, setelah Juni tahun ini ada kemungkinan impor beras tetap mengalir ke tanah air, walaupun stok di Bulog mencukupi. Kalau pernyataan Presiden ini dibuat lugas, begini kira-kira. Kalau pembagian keuntungan antara Partai Golkar dan PDIP sudah disepakati, silakan keran impor beras dibuka lagi. Seperti diketahui, ide awal mengimpor beras datang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang notabene Ketua Umum Partai Golkar.
Kemudian ide ini langsung disetujui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lalu Mendak memerintahkan Bulog untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun rupanya Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buas tidak bisa membebek begitu saja. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR 15 Maret 2021, Buas membeberkan kondisi bahwa Bulog memiliki stok beras impor dari pengadaan tahun 2018. Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai kebijakan impor 1 juta ton beras sangat politis. Dia bahkan mencurigai ada pejabat yang ingin rente dengan memaksakan adanya impor beras di tengah produksi padi petani yang meningkat. Kementerian Pertanian mencatat harga gabah di 459 kecamatan yang tersebar di 85 kabupaten anjlok. Harganya di bawah harga pokok penjualan atau HPP sebesar 4.200 per kilogram, seperti diatur Permendak nomor 24 tahun 2020. Perdebatan soal rencana impor 1 juta ton beras sudah reda, tetapi harga gabah di tingkat petani terlanjur anjlok akibat pernyataan pejabat yang asal bunyi. Pernyataan soal impor beras di tengah panen raya secara psikologis telah mempengaruhi harga gabah atau beras di pasaran. Bagi para elit, impor pangan tujuannya menikmati keuntungan dari rente ekonomi. Sebaliknya, bagi rakyat kecil terutama petani, impor pangan merupakan malapetaka.